Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sudah mulai pembelajaran IPA secara daring ya. Sebelumnya, Bu Ase akan memberikan materi-materi besok pada classroom kalian. ID-nya itu SOTOTOE. Satu. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran yang lebih lanjut, akan Bu Asih terangkan mengenai ruang lingkup pembelajaran IPA dan materi-materi yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Semester 1 ini, materi yang akan kita pelajari adalah mengenai gejala alam, baik biotik maupun abiotik, hidup dan tak hidup. Kemudian nanti kita mengenal tentang beberapa alat-alat di laboratorium, juga mengenai mengenai ciri-ciri makhluk hidup, serta mengenai langkah-langkah ilmiah. Jadi pada saat kita akan melakukan sesuatu dalam ruang lingkup IPA, harus dilakukan secara terinci, bertanggung jawab, jujur, kemudian apa adanya. Nah, semuanya itu ada dalam langkah-langkah ilmiah. Itu kita pelajari. Mungkin kalian belum dapat bukunya ya, nanti mungkin dalam waktu yang tidak akan lama akan Bu Asih siapkan, nanti dibagi oleh guru wali kelas masing-masing. Juga akan dapat LKS, kalian akan dapat LKS buku paket. Saat ini memang masih dalam PPKN, jadi kalian belum bisa datang ke sekolah. Nanti mungkin secara bertahap. Nah, kalaupun belum ada buku, kalian sebenarnya bisa mengunduh di Google atau di mana ya? Itu tentang, bisa saja cuman mencari nanti langsung saja materi, cari aja IPA semester IPA SMP gitu. IPA SMP semester kelas 7. Kelas maaf ya. Kelas 7 semester 1. Nah, ini akan kita dapat banyak hal. Nah, ini ada ringkasan materi. Coba ya. Atau nah, ini kurikulum 13. Oh ya, bisa ini saja. Nah, ini jadi ringkasannya adalah mengenai, pada prinsipnya ada tentang objek IPA dan pengamatannya. Juga tentang besaran dan satuan, besaran pokok, besaran turunan. Apa itu yang dinamakan besaran, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kemudian tentang konversi itu perubahan satuan. Kemudian, nah ini kalau tentang objek pengamatan IPA, itu ada pada, nah ini, objek pengamatan IPA, sebelum kalian memiliki bukunya ya, saya jelaskan sedikit tentang objek pengamatan IPA. Sebetulnya ilmu IPA itu ilmu yang menarik karena semua berkaitan dengan lingkungan di sekitar kita, baik lingkungan yang hidup maupun tak hidup. Dan bukan hal yang sulit, karena semuanya dapat kita lihat, dapat kita pegang, dapat kita rasakan, dan segala sesuatunya tampak. Memang ada beberapa, misalnya benda gas, itu benda-benda fisika, materi itu juga
partikel itu nggak kelihatan, tetapi dalam jumlah yang besar akan tampak. Nah, objek ini juga dari benda yang paling kecil, partikel atom, kemudian ada molekul, senyawa, unsur, campuran, kemudian juga benda-benda yang sangat besar seperti laut, bumi, matahari, dan sebagainya. Jadi ini berhubungan dengan manusia, makhluk hidup, beserta alam di sekitarnya. Nah, IPA ini terbagi menjadi ilmu-ilmu fisika, biologi, kimia, dan ilmu bumi antariksa. Fisika adalah yang mempelajari energi, gaya, gerak, cahaya, dan gejala yang bersifat fisik. Sedangkan kimia ada ilmu yang mempelajari materi, penyusun, dan perubahan zat. Biologi adalah ilmu yang mempelajari sistem kehidupan, mulai dari yang berukuran renik itu kecil, mikroskopis, hingga yang lingkungan luas. Sedangkan ilmu bumi antariksa adalah mempelajari asal mula bumi beserta perkembangan dan keadaannya saat ini, termasuk bintang, planet, dan benda langit lainnya. Itu. Kemudian besaran. Kita mulai pada bab pertama adalah tentang besaran. Apa itu besaran? Besaran ini kalian perhatikan saja dulu karena nanti di buku akan lebih lengkap lagi. Besaran adalah sesuatu yang memiliki nilai dan satuan. Besaran ada 4 macam, besaran pokok, besaran turunan, besaran vektor, dan besaran saklar. Besaran pokok itu apa? Besaran asli yang satuannya didefinisikan tersendiri dan telah ditetapkan terlebih dahulu daripada besaran yang lain. Nah, besaran pokok ini meliputi ada 7. Panjang, massa, waktu, suhu, watt arus, dan intensitas cahaya. Besaran panjang itu satuannya meter, massa itu satuannya kilogram, gram. Kemudian waktu satuannya sekon, sekon itu detik. Suhu satuannya Kelvin, derajat Kelvin. Watt arus satuannya ampere, dan intensitas cahaya satuannya kandela. Nah, ini panjang, suhu, dan besaran. Panjang dan suhu itu sudah sering kalian di sekeliling kalian sering kalian lakukan dari kemarin ya. Tetapi jadi mudah. Jadi misalnya kalian mengukur panjang meja, kemudian panjang lengan. Nah, untuk besaran pokok ini ada yang memiliki satuan yang baku dan tidak baku. Apa itu satuan baku? Untuk panjang satuan bakunya adalah meter. Yang tidak baku misalnya menggunakan jengkal. Jengkal itu satu tangan gini ya, setara dengan hampir 20 cm. Tetapi kenapa dinamakan tidak baku? Karena jengkal masing-masing orang itu berbeda. Juga ada depa. Depa itu menggunakan 2 buah tangan yang direntangkan. Nah, itu bisa untuk mengukur panjang dan lebar kelas. Itu tentang satuan baku dan tidak baku. Besok akan kita bicarakan lagi secara lebih terinci. Ini baru materi garis besarnya dulu ya. Nah, ini ada besaran turunan. Apa saja yang merupakan besaran turunan? Ada luas, volume, massa jenis, kecepatan, berat jenis, dan percepatan. Dan masih banyak lagi sebenarnya. Ini hanya contoh-contohnya. Nah, untuk yang besaran saklar, ini adalah yang memiliki nilai dan satuan, panjang, massa, waktu, dan suhu. Untuk besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai